لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jumlatul mukminin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap berkurang limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jumlatul mukminin rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi umat Islam untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita akan menjadi umat yang kuat dalam memegang prinsip dan keyakinan akidah, serta mampu menjadi umat Islam yang semakin kuat dalam menjalankan ibadah. Dengan ketakwaan kita akan senantiasa berada pada jalur yang senantiasa taat pada aturan yang telah ditentukan dalam agama, dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Iman dan takwa menjadi modal penting dalam meneguhkan keislaman, sehingga kita tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam. Yang mana Allah telah menegaskan dalam perintahnya surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin jumlatul mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita telah memasuki pertengahan bulan Rabiul Akhir, atau ada yang menyebutnya dengan bulan Rabiul Tsani. Bulan ini adalah bulan keempat dalam kalender Hijriah, yakni setelah bulan Rabiul Awal. Dan sebelum bulan Jumadil Ula, para ulama menyebut bahwa yang pertama kali memberi nama bulan ini dengan sebutan Rabiul Akhir adalah beliau terima Rasulullah SAW yang bernama Kilab bin Qurrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam, yakni musim Rabi atau musim semi yang terjadi di Jazirah Arab, yang mana pada musim Rabi tanaman dan rumputan tumbuh subur dan pepohonan berbuah. Musim Rabi ini berlangsung selama 2 bulan, sehingga muncullah 2 nama bulan, yakni Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Jika Rabiul Awal merupakan bulan yang identik dengan peristiwa lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka di bulan Rabiul Akhir juga memiliki beberapa peristiwa penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antara hikmah yang terkandung di dalam bulan Rabiul Akhir adalah penurunan surat Al-Hasyr yang disebabkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah SAW
dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Kaum ini adalah kaum yang pertama dikumpulkan dan diusir dari Madinah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, "Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr." Artinya dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab, yakni Yahudi Bani Nadir, dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Para ahli tafsir menyebut bahwa pengusiran terhadap kaum Yahudi itu terjadi karena dua hal, yakni kepemimpinan Rasulullah yang tegas dan keridhaan Allah terhadap umat muslim. Lalu peristiwa lainnya yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir selanjutnya adalah sejarah diutusnya Khalid bin Walid oleh Rasulullah kepada Bani Al-Harith ibn Ka'ab pada tahun 10 Hijriah. Berkat perjuangan Khalid, Bani Al-Harith bin Ka'ab masuk Islam. Selain itu juga beberapa peperangan di zaman Nabi juga pernah terjadi pada bulan ini. Di antaranya adalah perang Zat Ar-Riqab pada tahun keempat Hijriah, perang Al-Ghamar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, dan perang Al-Ghamar yang dipimpin oleh Umayyah bin Hizb. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dari peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad sering melakukan peperangan pada bulan ini? Perlu diketahui bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bukan memulai perang, namun peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam rangka membela diri. Saat di Mekah Allah memerintahkan Nabi untuk tidak melawan. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan pengikutnya diizinkan untuk berperang melawan orang-orang yang selama ini memerangi kaum muslimin. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, "Qulina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalimun wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadirun." Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka zalim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Ma'asyiral muslimin, selain untuk membela diri, terjadinya peperangan di zaman Nabi adalah untuk memberi pelajaran terhadap musuh yang selalu mencari gara-gara dan bersekongkol mengganggu umat Islam. Meskipun sudah ada perjanjian atau kerjasama, peperangan ini adalah untuk melakukan penertiban atau penghukuman agar perjanjian yang telah dilakukan tidak dilanggar. Peperangan di zaman Nabi juga terjadi guna menggagalkan rencana musuh yang mengancam keselamatan kaum muslimin. Sedang jemaah rahimakumullah, lalu ternyata kita saat ini sebentar lagi akan memperingati hari yang bersejarah, yakni Hari Santri Nasional yang ditetapkan secara tegas melalui ijtihad guru moyang kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945. Nikmat kemerdekaan ini merupakan buah manis dari perjuangan orang tua, pejuang, dan para pendahulu kita, termasuk di dalamnya berkat perjuangan ulama dan santri. Mereka adalah elemen yang tidak terpisahkan dari sejarah merdekanya Indonesia dari belenggu penjajah. Oleh karena itu sangat tepat sekali pemerintah memberi penghargaan sekaligus menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, sebuah bukti pengakuan pemerintah atas perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam tahapan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana hal itu tercantum dalam konsideran keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang menyatakan bahwa santri dan ulama berperan penting dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Penetapan Hari Santri melalui keputusan Presiden ini berdasarkan sejarah saat nikah membonceng tentara sekutu Inggris hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda kedua pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu dengan bekal berkaitan
dirampis oleh tentara Jepang. Yang saat itu juga angkatan pertama latihan Hizbullah diadakan di daerah Cibarusan yang saat itu dekat Cibinong, Bogor. Tetapi saat ini sudah menjadi bagian wilayah dari Kabupaten Bekasi. Sejarah ini penting kita ketahui untuk bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan sejarah sehingga kita tidak bisa bersyukur. Allah telah mengingatkan bahwa jika kita tidak bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Sebaliknya jika kita tidak pandai bersyukur, maka kita tinggal menunggu azabnya dan pedih. Artinya jangan sampai kita lupa sejarah sehingga kenikmatan kemerdekaan ini akan dihilangkan dari negeri ini. Alhamdulillah min dzalik. Sekali lagi kita harus ingat ayat Al-Quran yang melandasi prinsip syukur yang Allah telah berfirman, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, rahimahumullah, kesuksesan yang terjadi dalam sejarah ini perlu dicontoh dan diwujudkan dalam kehidupan saat ini. Sementara kegagalan dalam sejarah harus menjadi pelajaran yang diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak berulang kembali. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga hadiran kita atau hadirnya bulan Rabiul Akhir ini menjadi momentum pada kita untuk terus belajar dari sejarah dan memahaminya dengan benar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan ini dengan belajar dari sejarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur 'ibadatal muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa dammir a'da'ad-din wa adil kalimatka ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bil bala wal waba wal bala wal munkar wal mi'an ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, Allah ya'lamu bil amali wa ya'lamu bil
dengan